Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4644 sampai bab 4646. Jika aku membiarkanmu pergi dan memancing Chen Ping ke sini, seberapa yakinkah dirimu? Qiu Tu bertanya. Qiu Tintu bermaksud membiarkan saudara laki-laki dari adik bungsu pergi mencari Chen Ping, lalu memancing Chen Ping ke sini, ke nadi batu roh abadi, dan akhirnya menangkap Chen Ping dalam satu gerakan. Dendam membunuh saudaranya adalah sesuatu yang tidak bisa tidak dihargai. Walaupun terakhir kali Qiu Tu kalah, tapi kali ini dia sangat percaya diri, karena kali ini Qiu Tu juga membawa Luan Master. Master Luan ini adalah ahli formasi, dan dengan keduanya bergabung, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Chen Ping. Tuan Qiu, tidak perlu lagi memancing Chen Ping. Urat batu roh abadi sudah ada di tangan kita. Apakah kita masih takut Chen Ping tidak akan datang? Prioritas kita adalah menambang batu roh abadi terlebih dahulu, lalu melakukan persiapan. Selama Chen Ping datang, kita bisa langsung menangkapnya. Pada saat ini, Qian Yu angkat bicara. Begitu Qiu Tu mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kau benar, orang ini pasti akan kembali ke sini untuk melihatnya. Kita hanya perlu bersiap. Tuan Luan, tolong bantu kami dan buat formasi di sekitar jalur ini. Selama Chen Ping kembali, kita harus menjebaknya sebelum dia bisa melakukannya. Jangan khawatir, Yang Mulia, tidak akan ada seorang pun yang bisa lolos dari formasi mantra yang telah aku tetapkan," kata Guru Luan dengan percaya diri. Du Qiu, Chen Ping itu juga seorang ahli formasi dan menguasai seni formasi. Qian Yu mengingatkan Qiu Tu. Bahkan jika dia tahu seni formasi, apakah dia masih bisa lebih baik dariku?" Mendengar ini, Guru Luan mendengus dingin karena tidak senang. Melihat ini, Qian Yu sangat takut hingga dia tidak berani berbicara lagi. Lagi pula, dia tidak tahu apa posisi status Tuan Luan ini di Qiu Menshan. Dia sendiri baru saja bergabung dengan Qiu Menshan, lebih baik tidak menyinggung siapapun. Master Luan adalah master formasi senior. Sebenarnya yang lain apa bisa dibandingkan? Bawa saja seseorang untuk menambang batu roh abadi sekarang juga, jangan risaukan yang lain. Qiu Tu berkata pada Qian Yu. Dimengerti. Qian Yu mengangguk. Guru Luan mulai menyiapkan formasi, sementara Qian Yu membawa saudara misi dan beberapa kultivator dari Qiu Menshan untuk menambang batu roh abadi. Adapun adik perempuannya yang termuda dan saudara-saudara Xiong Kuo, mereka semua dipenjara sementara. Sebaliknya, Chen Ping berkultivasi di balik pintu tertutup di Xing Menshan. Dia punya banyak sekali sumber daya, terutama persembahan ratusan tahun dari aliansi penyegel iblis, dan juga batu roh abadi di tas penyimpanan Luotea. Hal ini membuat Chen Ping dapat berkultivasi dengan mudah, dan teknik kondensasi jantung melesat, memungkinkan kekuatan Chen Ping terus meningkat. Selama Chen Ping memiliki cukup sumber daya, meningkatkan kultivasi wilayahnya masih cepat. Beberapa hari kemudian pada suatu pagi, rumah Xing tampak sepi, dan sinar matahari muncul dari balik awan dan menyinari halaman. Chen Ping duduk bersila di sebuah ruangan yang tenang, fluktuasi samar energi spiritual mengelilingi tubuhnya, napasnya panjang dan dalam,
seolah beresonansi dengan energi spiritual langit dan bumi. Saat energi spiritual melonjak dalam dirinya, suatu kekuatan dahsyat berkumpul di dalam dirinya, berdampak pada hambatan kultivasi yang ada padanya. Wajah Chen Ping kadang-kala menampakkan ekspresi kesakitan, dan kadang-kala menampakkan kegigihan dan kegigihan. Jelas, ia tengah mengalami momen kritis dalam menerobos alam Mahayana. Tiba-tiba, cahaya di dalam ruangan yang sunyi itu berseri ketika badai energi spiritual yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus dari dalam tubuh Chen Ping, menerangi seluruh ruangan. Dalam sekejap, langit seluruh kota binatang diselimuti awan hitam gelap ketika petir mulai menyambar. Perubahan yang mendadak ini membuat banyak pembudidaya di Beast City tercengang, mengira itu adalah kiamat dunia. Astaga, apa yang terjadi di sini? Bencana guntur yang mengerikan? Mungkinkah seseorang telah menerobos ke alam abadi? Sudah lama sekali aku tidak melihat petir yang begitu mengerikan. Pertama kali aku melihat petir seperti ini adalah ketika penguasa kota menerobos alam keabadian. Mungkinkah di kota binatang buas, praktisi alam abadi pemenuhan yang kuat telah muncul? Semua pembudidaya mendongakkan kepala mereka dan menatap kesengsaraan guntur setebal ember yang menyambar awan gelap di langit. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Bagaimana situasinya? Ding Daorong juga keluar dari ruangan. Jenderal Xing, Tuan Chen seharusnya sudah hampir mencapai alam Mahayana. Bai Cheng berkata sambil melirik ke ruangan tempat Chen Ping berlatih. Ini hanya terobosan ke alam Mahayana. Bagaimana bisa terjadi keributan seperti itu? Penjahat Daorong bingung. Lagi pula, ada cukup banyak kultivator alam Mahayana di kota binatang buas, dan seringkali ada kultivator yang berhasil menerobos ke alam Mahayana. Tetapi tidak seorang pun yang membuat keributan seperti itu ketika menerobos ke alam Mahayana. Jenderal Xing, jangan lupa bahwa Tuan Chen adalah ras naga, seorang kultivator ras naga sejati. Bai Cheng mengingatkan larangan Daorong. Penjahat Daorong tidak berbicara, tetapi menatap tajam ke arah awan petir di langit. Langit seolah-olah basah kuyup oleh tinta, awan-awan hitam berkumpul dari segala arah menuju puncak gunung tempat dia berada, dan setiap awan hitam seakan membawa beban 1000 pon, menekan udara sedemikian rupa sehingga menjadi berat dan menyesakan. Di antara awan gelap, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, serta sambaran petir berwarna perak bergerak-gerak seperti naga yang berenang, menandakan datangnya petir yang tak tertandingi sebelumnya. Chen Ping tahu bahwa saat yang paling krusial telah tiba. Dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Energi spiritual di tubuhnya bagaikan sungai yang mengalir deras, bertemu di tempat dantiannya membentuk kekuatan yang agung. Dia merasakan fluktuasi aura antara langit dan bumi, beresonansi dengan langit dan bumi, seolah-olah pada saat ini dia menyatu dengan seluruh dunia. Dengan munculnya kilatan petir pertama di langit, masa kesengsaraan guntur resmi dibuka. Itu adalah guntur dahsyat berwarna perak yang membawa suara siulan yang membelah udara dan menyambar tepat ke puncak kepala Chen Ping. Chen Ping menggertakkan giginya dan mengeraskan tubuh fisiknya untuk menahan malapetaka guntur itu. Akan tetapi, ini baru permulaan dari malapetaka guntur. Segera setelahnya, malapetaka guntur yang lebih dahsyat datang kepadanya bagaikan badai yang dahsyat, masing-masing membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Sosok Chen Ping tampak menjulang di tengah-tengah petir, dan setiap sambaran petir menyebabkan dia merasakan sakit yang sangat tajam, seakan-akan ada jutaan bilah tajam yang mengiris dagingnya. Akan tetapi, Chen Ping tidak mundur. Dia menggertakkan giginya dan terus bertahan,
menggunakan tekadnya untuk menopang tubuhnya, bertarung sampai mati dengan petir itu. Selama proses ini, tubuh jasmani Chen Ping mengalami ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan kesengsaraan petir meninggalkan bekas-bekas hitam hangus pada kulitnya. Bahkan ada beberapa tempat yang berdarah dan kabur. Namun, energi spiritual di dalam tubuhnya terus-menerus memperbaiki luka-luka ini. Dengan setiap perbaikan memberikan tubuh jasmaninya lompatan kualitatif dalam kekuatan. Yang lebih penting, energi spiritual Chen Ping juga telah disublimasikan di bawah baptisan petir. Dia merasakan keinginan langit dan bumi yang terkandung dalam kilat itu, suatu kekuatan primitif dan murni, seakan-akan itu panggilan alam yang terdalam. Ia mencoba memahami kekuatan ini, merasakan misteri di dalamnya, membiarkan pikirannya beresonansi dengan langit dan bumi, sehingga mencapai alam transenden. Seiring berjalannya waktu, petir itu perlahan memasuki pasang surut. Kilatan petir setebal naga raksasa turun dari langit, dan setiap sambaran cukup untuk menghancurkan sebuah gunung kecil. Seluruh tubuh Chen Ping dipenuhi dengan energi spiritual, seolah-olah ia telah menjadi satu dengan petir di langit dan bumi. Dia tidak lagi hanya bertahan secara pasif, tetapi secara aktif menyerang, menggunakan kekuatan petir untuk melawan kesengsaraan petir, memperlihatkan pengendalian dan kecakapan tempur yang mengagumkan. Akhirnya, setelah suara gemuruh yang memekakan telinga, kilat terakhir menghilang di langit, dan awan bencana guntur pun sirna, menampakkan langit cerah yang telah lama hilang. Rumah yang ditinggali Chen Ping telah lama lenyap dalam asap, sementara dia berdiri di tempat yang sama. Pakaiannya compang-camping dan rambutnya acak-acakan, tetapi matanya lebih cerah dan lebih dalam, seolah-olah dia telah memperoleh wawasan tentang misteri langit dan bumi. Pada saat ini, hatinya dipenuhi rasa kagum dan kesadaran akan kekuatan, kehidupan, langit dan bumi, dan dia tahu bahwa ini hanyalah awal yang baru, dan masih ada jalan yang sangat panjang di depannya. Ledakan. Disertai suara gemuruh yang memekakan telinga, aura di sekitar Chen Ping meluas dengan hebat, seakan-akan hendak menerobos seluruh langit dan bumi. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Dalam sekejap, fluktuasi energi spiritual di tubuhnya menyatu, tetapi ketenangan dan kedalamannya bahkan lebih tebal dari sebelumnya. Dan itulah aura unik dari pembangkit tenaga listrik alam Mahayana. Mata Chen Ping bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, itulah kegembiraan dan keyakinan setelah terobosan. Dia merasakan kekuatan yang bergejolak dalam tubuhnya, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyum puas. Dia tahu bahwa dia akhirnya melangkah ke alam Mahayana, dan kekuatannya telah mengalami lompatan kualitatif. Tuan Chen Ping, selamat atas terobosan Anda ke alam Mahayana. Bai Sheng adalah orang pertama yang bergegas dan memberi selamat kepada Chen Ping. Chen Ping telah menerobos ke alam Mahayana, dan hanya Bai Sheng yang tahu betapa hebatnya Chen Ping saat ini. Meskipun dia hanya berada di alam Mahayana tingkat pertama, saat ini Chen Ping tidak akan pernah menganggap seorang pun kultivator tingkat kelima di alam Mahayana ada di matanya. Sing Daorong juga bergegas maju, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Rekan Daois Chen, terobosanmu ke alam Mahayana ini telah menciptakan keributan yang bahkan lebih meriah daripada alam keabadian. Sebentar lagi, pasti seluruh kota binatang akan menyebarkan rumor bahwa seseorang dari rumah Singku telah menerobos alam keabadian. Penjahat Daorong sangat bersemangat saat ini. Keributan Chen Ping yang menerobos alam Mahayana sebanding dengan alam keabadian. Ini akan sangat bagus jika orang-orang salah paham bahwa seseorang dari Xing Menshan mereka telah menerobos alam abadi harmonisasi. Dengan cara ini,
tidak akan ada seorang pun yang berani menyerang Sing Menshan mereka. Jenderal Sing bercanda, ini hanya terobosan di alam Mahayana, dibandingkan dengan alam keabadian, itu 100.000 mil jauhnya. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Mampu menerobos ke alam Mahayana, Chen Ping juga sangat bahagia. Jenderal Sing, saya akan membawa Tuan Chen berganti pakaian dan membersihkan diri terlebih dahulu, kata Bai Cheng. Pada saat ini, Chen Ping, seluruh tubuhnya compang-camping, dan dia tampak seperti baru saja tersambar petir, jadi dia pasti perlu menyegarkan diri sebelum bisa melakukannya. Cepatlah pergi, Ding Daorong berkata sambil melambaikan tangannya. Chen Ping mengikuti Bai Cheng dan pergi mandi. Dan pada saat ini, seluruh kota binatang meledak. Terutama 2 rumah jenderal lainnya, jelas bahwa petir ini menuju ke rumah Sing, dan itu membuktikan bahwa seseorang dari rumah Sing telah menerobos alam besar. Namun alam besar macam apa yang bisa menarik petir yang begitu mengerikan? Selain alam keabadian, alam apa lagi yang ada? Jenderal, petir ini memang menuju ke Sing Menshan. Sepertinya seseorang di Sing Menshan telah menerobos alam agung. Di rumah Qiu, seorang komandan berkata kepada Qi Wanha, "Aku tahu, tapi alam macam apa yang bisa ditembus dengan kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan? Tidak mungkin alam abadi, kan? Daorong penjahat itu hanya tingkat ke-8 alam Mahayana, bagaimana dia bisa menembus alam abadi secepat itu?" Qi Wanha berkata sambil sedikit mengernyit. "Jenderal, mungkinkah penjahat Daorong diam-diam mengundang seorang sekretaris tamu, bahwa Sing Menshan memiliki cukup banyak sekretaris tamu? Bagaimana jika ada sekretaris tamu kelas 9 alam Mahayana yang kebetulan menerobos?" Seseorang berkata, "Tidak mungkin, bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat 9 dari alam Mahayana bisa menjadi sekretaris tamu untuk Daorong penghalang itu, dan seluruh kota binatang hanya memiliki sedikit kultivator tingkat 9 dari alam Mahayana, atau kalau tidak, kita bertiga tidak akan menjadi jenderal binatang. Kalian awasi Sing Menshan, jangan ganggu mereka untuk saat ini, dan tunggu Tuer menambang cukup banyak batu roh abadi sebelum membuat rencana." Qi Wanha tidak percaya bahwa seseorang dari Sing Menshan telah menerobos ke alam keabadian, itu tidak mungkin. Dimengerti. Komandan itu mengangguk dan berkata. Sementara itu, di dalam ruang pohon kuno di dalam penjara besar itu, Tuan Kota tengah berkonsentrasi pada kultivasinya, tetapi dia juga terbangun oleh petir yang mengerikan itu. Seseorang telah melewati kesengsaraan? Kesengsaraan guntur yang mampu mengganggu kultivasiku, mungkinkah orang lain telah menerobos ke alam keabadian? Alis Tuan Kota sedikit berkerut, dan jelas terlihat banyak keraguan di matanya. Kota binatang telah tersembunyi selama ribuan tahun, dan dia tahu betul tingkatan para pembudidaya di seluruh kota binatang. Tidak mungkin ada seorang kultivator yang berhasil menerobos ke alam keabadian dengan kecepatan secepat itu. Akan tetapi petir yang baru saja menyambarnya, jelas bukan petir biasa yang telah mengganggu kultivasinya. Kalau yang ditimpa musibah petir adalah kultivator alam Mahayana biasa, dia tidak akan terganggu sedikit pun. Sepertinya sudah waktunya mengirim seseorang untuk memeriksa. Sang penguasa kota menghela napas pelan, lalu perlahan menutup matanya. Bersambung.